Ansarullah merupakan salah satu badan dalam jemaat yang berdiri pertama kali dengan usia yang tidak muda lagi. Ansarullah tetap antusias dalam meramaikan acara tahunan yang penuh berkat ini, yaitu Majelis Syuro dan Ijtima Ansarullah, yang dimana pada tahun ini dilaksanakan secara bersamaan, yaitu tepat pada tanggal 22 November sampai 24 November 2019, yang berlokasi di Masjid Mahmudah, Cabang Gondrong selama 3 hari. Masjid Mahmudah disambangi para ansor dari berbagai wilayah di Indonesia. Jumat pagi, di halaman depan masjid, dilangsungkan pembukaan ijtima oleh Sadar Ansarullah yang juga sekaligus memimpin doa pembuka. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Aku berjanji. Acara diisi dengan berbagai perlombaan yang bersifat rohani maupun jasmani. Islam Jemaat Ahmadiyah itu adalah walaupun ke daerah mana saya tinggal, di daerah manapun, bahkan di dunia, kalau benar ada izin Allah, jadi dari tutur bahasa atau cara penerimaan dan perangai mereka itu sama. Dari pendidikannya pasti sama. Satu pendidikan, satu ajaran. Nah, dari kepatuhan mereka itu, jadi semua anggota Jemaat Ahmadiyah dimanapun mereka berada, di pelosok manapun dia berada, tata tutur bahasa salam, sapa, senyum itu sama semuanya, tidak ada yang bedakan. Itu yang pertama yang menonjol dari Jemaat Ahmadiyah, karena saya melihat pengalaman saya sejauh ini di luar Jemaat Ahmadiyah itu berbeda-beda, walaupun mereka itu mengatakan Islam, mengatakan agamanya Islam, tapi kenapa mereka berbeda-beda dalam 3S tadi, senyum, sapa, salam itu. Yang kedua, sudah 5 kali saya mengikuti acara-acara atau ya kegiatan-kegiatan dari Jemaat Ahmadiyah itu, misalkan jemaat Ijtima Hudam Atfal, Ansor, dan di dalamnya itu tidak ada yang aneh-aneh kegiatannya. Justru menjadi motivasi yang terbaik buat masa depan agama rohani seorang aditya itu. Di dalamnya ada acara-acara kegiatan olahraga, ada kerohanian pasti. Yang paling saya terkesan itu adalah berjamaah salat tahajudnya itu. Jadi kesan di luar Jemaat Ahmadiyah itu, orang Jemaat Ahmadiyah itu bedanya nggak tahu berapa persen kata mereka. Bahkan mereka itu menyesatkan dan mengkafirkan. Nah, maka dari itu saya menghimbau kepada rekan-rekan dan kawan-kawan saya, dimanapun kalian berada, tak kena maka tak sayang, maka marilah kita kunjungi orang-orang jemaat itu dan mari kita mengkajilah lebih dalam sebelum mengkafirkan atau menyesatkan orang lain, maka hisablah diri kalian sebelum menghisab orang lain. Dalam perlombaan inilah semangat, keuletan, dan kegigihan para ansor diperlihatkan. Selain menjadi refreshing serta cara untuk mempererat tali persaudaraan antara ansor, namun juga supaya menjadi penyemangat bagi kaum muda agar tidak kalah semangatnya dengan para kaum ansor. Sangat sungguh berbahagia saya bisa ikut serta dalam ijtima, bertemu dengan saudara-saudara saya di tempat lain, yang tempat jauh. Dan ini adalah pengalaman rohani yang sangat besar bagi saya, tidak akan terlupakan sepanjang umur hidup saya. Selain daripada itu, banyak sekali manfaat yang dapat saya petik dari sini, yaitu saya melihat saudara-saudara kita di PPMA, di sini di pusat, ini mereka adalah bagaikan sahabat-sahabat Rasulullah dengan pengorbanan yang sangat tinggi. Kita di daerah bisa mencontoh
pengorbanan mereka, dan saya sangat beruntung, sangat bersyukur bisa ikut serta ijtima dan turut serta berkhidmat sebagai nazim a'la, dan sebagai apapun insya Allah akan berjuang terus sampai akhir hayat sebagai anggota Ansarullah dan anggota Jemaat Ahmadiyah. Selain diisi dengan berbagai perlombaan, acara kali ini juga diisi dengan berbagai kegiatan yang menambah wawasan serta pengetahuan peserta. Di antaranya diadakan seminar, bazar, dan workshop kewirausahaan yang diikuti peserta dengan sangat hikmat dan antusias. Alhamdulillah, sebuah karunia yang sangat besar. Kami dari Sulawesi Utara ada 7 orang, dan kami berempat mengikuti perjalanan laut. Hari Jumat tanggal 15 kami berangkat dari Bitung, dan kami tiba pada hari Kamis sore. Alhamdulillah, ini merupakan satu karunia karena kami merasa terpanggil. Karena betapa tidak, acara Ijtima dan MNS ini merupakan satu momen besar yang bertepatan dengan Syaratul Nabiin, di mana banyak contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW, segala pengorbanan yang beliau berikan untuk agama. Dan kami terpanggil pun untuk mengikuti, karena betapa tidak, kita juga dimintakan untuk mengorbankan waktu, mengorbankan harta, dan inilah pengorbanan kami. Walaupun dengan susah payah kami melewati samudra, alhamdulillah dengan segala kemudahan, keringanan yang Allah berikan, kami bisa tiba di tempat acara dengan selamat. Di balik acara juga terdapat para panitia yang tak kalah semangatnya dalam berkhidmat. Meluangkan waktu dan tenaga, berbagai persiapan disiapkan dengan matang demi kelancaran Ijtima Nasional Ansarullah kali ini. Alhamdulillah, dengan keberkatan ijtima yang begitu besar, terdapat 7 orang mubayyin baru yang mendapat karunia untuk baiat dan bergabung ke dalam Muslim Jemaat Ahmadiyah. Saya masuk di Jemaat Ahmadiyah, saya baiat pada tahun 2012. Sebelum itu saya berada di keluarga besar LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Dan sampai sekarang keluarga besar saya, keluarga dari Mama, masih ada di LDI. Nah, saya masuk di jemaat ini sebenarnya tidak ada yang menabliki, karena saya dulu itu orang yang suka berani berdebat dengan siapapun. Nah, pada tahun 2012 saya berkenalan dengan teman saya namanya Mas Junaidi. Beliau juga nggak akan berani berdebat dengan saya karena saya tantang. Nah, karena beliau itu pintar, Mas Junaidi itu, dia punya taktik lain. Dia memberi buku 3 masalah penting. Nah, buku 3 masalah penting itulah, ketika saya pulang di rumah, buku itu langsung saya buka. Nah, setelah saya buka, saya di situ membaca hadis yang berbunyi man lam ya'rif imaman jamanihi faqad mata mitatal jahiliyah. Nah, barang siapa yang tidak mengenal imam zaman maka mati jahiliyah. Nah, di situ saya sontak, hati saya sudah tergerak. Saya buka lagi tentang kewafatan Isa Israili. Nah, saya berpikir ternyata Isa Israili dengan Isa yang akan datang ternyata berbeda. Saya membaca surat Al-Zuhruf yang bunyinya walamma duriba bnu Maryam masalan idza qaumuka minhu yasidun. Nah, di situ kembali lagi saya berpikir, oh, ternyata sudah inilah ajaran Islam yang benar 100%, sudah inilah. Sudah saya sudah nggak ada keraguan lagi dalam membaca itu. Besoknya karena saya tidak bisa tidur, karena saya dulu mau balik LDI, pikiran saya sudah inilah ajaran yang benar. Saya pada waktu hari Rabu saya datang ke rumahnya namanya Bapak Toha. Saya cari
Ketika itu saya mau menagih utang di rumahnya teman jauh. Saya lihat rumahnya Pak Toha. Nah, terus saya berpikir nanti aja dari nagih utang baru saya mampir. Nah, setelah sampai saya nagih utang, sudah nyampe dan pulang. Saya nyampe rumahnya Pak Toha, saya datang rumahnya Pak Toha. Saya menyatakan bahwa Pak Toha saya mau beat. Pak Toha mengatakan, oh bagus, alhamdulillah. Pada waktu itu hari Rabu sore, saya masih ingat, tahun 2012. Pak Toha mengatakan nanti hari Jumat saja, sambil sholat Jumat, begitu. Oh ya, tunggu. Nah, sampai pada hari Jumat, saya dibaiat oleh mubalik yang bernama Gulam Rasul, orang dari selatan. Jadi jangan sekali-kali terjebak bapak-bapak bercampur adukan. Kenapa Bujur saat ini memberikan khutbah sampai belum berhenti? Orang-orang yang memisahkan kenikmatan surga seperti kenikmatan dunia, sesungguhnya Hujur mengatakan mereka tidak mengetahui hakikat surga yang sebenarnya. Demikianlah ijtima, sebuah perhelatan yang penuh karunia, berkat salat serta doa-doa yang dipanjatkan di dalamnya lah yang membuat ijtima begitu berkesan. Saya ucapkan mubarak kepada semua Ansarullah yang sudah dapat hadir di dalam ijtima nasional kita pada tahun 2019 di Gondrong Kenanga. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun agenda kita di dalam ijtima kali ini diantaranya adalah adanya beberapa workshop selain daripada Majlis Syuro di mana kita membahas mengenai program-program kerja ke depan dan mengevaluasi perolehan ataupun juga progres pencapaian-pencapaian pada Syuro tahun lalu. Dan selain itu, pada kesempatan ini pun kita memiliki banyak agenda pertandingan, baik pertandingan olahraga secara resmi maupun juga olahraga hiburan. Selain itu juga ada beberapa workshop yang dilakukan, di antaranya adalah pelatihan untuk membuat maggot, pelatihan merancang ataupun juga memasang parabola dan lain sebagainya. Dan hal ini diharapkan tentu saja memberikan faedah yang positif kepada semua peserta yang berminat sesuai dengan keinginannya masing-masing. Dan harapan saya ke depan ijtima kita akan semakin baik dalam baik dari jumlah kehadiran. Kalau saat ini sampai dengan hari pertama ini kita sudah mendapatkan peserta sebanyak 2.141 dan target kita adalah 2.500. Dan ke depan mudah-mudahan jumlah ini terus meningkat dan acara demi acara-acara yang dilakukan pun semakin variatif dan semakin berkualitas. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah bahwa ijtima Ansarullah 2019 berlangsung dimulai dengan Majelis Syuro Nasional tanggal 22 sampai 24. Adapun kegiatan yang utamanya adalah Majelis Syuro Nasional sudah dilaksanakan di hari pertama, hari Jumat. Banyak program-program kerja yang bermutu untuk bisa kita rancang dan akan disampaikan ke Hujur dan nanti kita bicarakan. Kemudian malam kedua, hari kedua yaitu Ijtima Ansarullah, itu hari Sabtu dan besok. Alhamdulillah banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk karena ini ibadah juga. Kita sholat berjamaah, sholat tahajud, ya deres dan sebagainya. Juga ada lomba-lomba rohani, baca Al-Quran, pidato, ceramah, dan cerdas cermat. Dan juga ada olahraga, berbagai macam jenis olahraga, kemudian juga workshop yang bermanfaat untuk kesejahteraan anggota. Dan alhamdulillah dihadiri jumlah peserta sudah di atas 2000-an, jadi kita target sekitar 2.500 untuk tahun ini. Juga nanti malam akan ada malam keakraban Ansor, jadi bisa bersilaturahmi. Saya yakin ini bermanfaat untuk Ansarullah karena ini ijtima itu adalah ibadah. Jadi
insya Allah silaturahmi banyak sehingga ini bisa memberikan kesehatan untuk para Ansor baik jasmani maupun rohani, dan tentu saja karena ada rohani ini juga bisa membuat panjang usia dan melimpahkan rezeki insya Allah. Sampai jumpa di istimewa tahun depan, semoga kita sehat, kuat, dan diberikan rezeki kesehatan untuk bisa hadir kembali di tahun depan. Ijtima juga merupakan sebuah acara yang mempesona bagi siapapun yang datang menghadirinya, tak kecuali para tamu undangan yang begitu berkesan dengan kegiatan yang diselenggarakan ini. Baik, sebelum kita lanjutkan pembagian hadiah terutama untuk lomba-lomba, kita telah kedatangan tamu istimewa dari Majelis Ulama Indonesia Tangerang Selatan, Bapak Kiai Haji Hasan Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak punya syarat. Syarat jadi ahli surga hanya dua. Satu jujur, satu ikhlas. Itu saya yang nggak punya. Saya nggak bisa jujur, apalagi ikhlas. Jadi saya jauh dari surga. Sulit untuk menjadi ahli surga. Makanya saya datang ke sini hanya minta doa kepada Allah. Sekarang umur saya sudah 61. Mudah-mudahan saya pengen juga jadi ahli surga, menjadi husnul. Kalau Ahmadiyah saya yakin betul. Sebab semua orang Ahmadiyah datang ke rumah saya soleh. Saya bukan main-main. Saya sangat cinta pada Ahmadiyah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya jadi ahli surga. Husnul. Saya pengen, udah saya laporin ke Jokowi, salah satu dari orang Ahmadiyah menjadi menteri. Dia sudah berjanji. Setelah ketua MUI jadi wakil presiden, tahun ini orang Ahmadiyah ada yang jadi menteri. Amin. Acara ditutup pada Minggu siang oleh Amir Nasional yang diwakili Naib Amir yaitu Bapak Zaki Firdaus Syahid. Acara ditutup dengan raut haru dan bahagia dari para peserta. Acara Majelis Syuro dan Ijtima Nasional Ansarullah 2019 ini diikuti oleh lebih dari 2.250 orang. Dengan Ijtima Ansarullah ini dapat menjadikan para Ansor sebagai teladan untuk keluarga dan masyarakat. Insya Allah.